Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita jumpa dalam kasih Kristus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan sendiri memimpin kita semuanya, agar benar-benar apa yang saya sampaikan sebentar bukan dari akal budi saya, tapi dari firman Tuhan yang Tuhan jelaskan melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penghibur bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semua. Melalui firman Tuhan ini, kami yang putus asa, kami yang terjepit akan mendapat jawaban. Karena kami tahu bahwa firman itu hidup dan Tuhan mengasihi kami, sehingga Tuhan menghampiri kami melalui tema khotbah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan, amin. Saya akan beri tema pada khotbah pada hari ini, tiada yang mustahil. Saya bacakan dari kitab Matius 17 ayat 20 berkata, Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Berkat dan pertolongan Tuhan seringkali datang justru pada saat harapan sepertinya tidak ada lagi. Dan secara logika manusia mengatakan itu sudah tidak mungkin. Pendapat itu salah. Justru kita harus percaya bahwa Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Walaupun dokter sudah mengangkat tangan. Karena dalam kitab Keluaran 15 ayat 26, saya bacakan dulu sebentar supaya lebih jelas. Keluaran 15 ayat 26 berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Itu firman jelas, saudaraku. Ya, jangan takut, percaya saja. Masalah yang kita hadapi akan selesai dengan sendirinya kalau kita percaya Yesus itu Tuhan kita. Kesembuhan seringkali terjadi justru pada saat semua dokter sudah mengangkat tangan dan mengatakan bahwa sakitnya sudah tidak dapat disembuhkan. Mujizat Tuhan inilah yang sering membuat orang terpesona akan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Ada satu cerita tentang cihu saya. Suatu saat cihu saya mendapatkan penyakit bleeding ya. Kalau tidak salah itu pecah pembuluh darah. Dia sudah, karena darah tinggi, sudah tidak bisa apa-apa. Dan saya berdoa hari pertama dengan berpuasa. Dan tanpa saya sadari bahwa saya salah. Saya berdoa di rumah sakit teriak-teriak dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Cihu jangan takut. Cihu pasti sembuh. Ternyata hari kedua bukan sembuh, malah makin parah. Saya puasa terus. Pada hari ketiga, saya dipanggil oleh dokter, profesor yang menangani Cihu saya. Kamu adik apa ipar? Saya bilang, saya iparnya. Nah kalau ipar saya berani jelaskan. Cihu kamu ini tidak akan bisa tertolong lagi. Walaupun bisa tertolong, dia akan lumpuh total. Karena sekarang dia sudah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa makan, tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak. Andai kata sembuh pun, dia lumpuh total. Saya sudah angkat tangan. Profesor itu mengatakan, sudah mengangkat tangan. Saya bilang, Prof, umur manusia bukan di tangan profesor, di tangan Tuhan. Saya akan berjuang untuk ciu saya supaya besok dia sembuh. Suster marah
Dan saya dijorokin oleh suster itu. Dia bilang, kamu berhadapan dengan profesor yang kurang ajar. Saya bilang, ini pelayanan saya. Saya tidak gentar. Saya percaya Tuhan saya hebat. Dan lalu saya pulang. Saya menangis. Kenapa? Tentu saudara bertanya, kenapa saya menangis? Karena waktu itu saya belum siap untuk menolong keluarga. Karena kalau saya mendukung cici saya dengan anak 2, untuk terus apabila ciu saya meninggal, saya harus sekolahkan anak-anaknya dan membiayai cici saya. Jadi saudara bisa maklum itu. Jadi saya menangis, saya berdoa, saya minta ciu saya disembuhkan. Maka pada malam itu, saya tidak tahu tepat besok ulang tahun saya. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya menangis di hadapan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara, ingatkah kamu besok anakku? Saya mikir ada apa ya? Ternyata Tuhan ingatkan hari ini, tanggal berapa? 13 Maret 87. Besok hari apa? Oh, besok hari ulang tahunku. Mau minta apa kamu? Nah, disitulah saya ingat sekali bahwa Tuhan menantang, meminta pada saya, minta apa? Saya minta hanya satu, Tuhan, sembuhkan cihu saya. Aku siap pergi ke sana. Nah, waktu itu saya datang ke rumah sakit, saya lihat cihu saya sedang dikipasin. Karena dia badan gemuk, darah tinggi, kepanasan. Dan saya minta Tuhan jamah cihu saya. Jam 11 malam. Sepertinya Tuhan terbang ke rumah sakit, menyentuh leher dari cihu saya. Saya berdoa dengan istri, dan tiba-tiba saya bilang, cihu saya sembuh. Sembuh, terima kasih Tuhan. Tuhan sembuhkan cihu saya. Istri saya bilang, kamu doa apa? Saya bilang, Tuhan sembuhkan cihu saya. Saya senang sekali. Nah, besok hari ulang tahun saya, jam 6, mami saya sudah datang ke rumah. Lalu saya bilang, Mi, selamat. Ya, selamat. Selamat apa, Mi? Ulang tahun? Bukan. Cihu kamu sembuh. Kaget saya. Hah? Sembuh? Saya langsung balik. Saya lari ke kamar. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun saya belum lihat ciu saya percaya itu berita dari sorga. Lalu saya cepat-cepat ambil mobil, saya pergi ke rumah sakit. Saya berjumpa dengan ciu saya lagi sedang makan. Profesor ada di situ, suster ada di situ, terheran-heran. Doa kamu mantap. Dan ciu saya disembuhkan secara ajaib. Saya tanya ciu, bagaimana bisa kejadiannya? Tadi malam, sekitar 11:30, ciu punya leher panas sekali. Saudaraku, saya beritahu, Tuhan itu ada. Yesus itu ada. Dia jamah ciu saya tepat ketika saya berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Dan terjadilah mujizat. Maka saya katakan, jangan khawatir, jangan takut. Mujizat itu masih ada. Percaya, bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Saya lanjutkan tema khotbah saya tentang tidak ada yang mustahil. Kalau dokter berkata bahwa penyakit itu masih bisa disembuhkan, apa istimewanya Tuhan kita? Kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan itu biasa saja. Oleh karena itu, saya katakan, Tuhan suka kalau kita sudah putus asa, supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Sudah pasti jalan Tuhan selalu heran dan ajaib. Dia punya banyak cara untuk menolong umatnya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan berfirman, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak, sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Itu 2 Raja-Raja 3 ayat 17-18. Bangsa Israel mendapat berkat ganda yang tidak terduga, yaitu air dan kemenangan atas orang Moab. Itu kisah di Raja-Raja.
Pada saat tidak ada angin dan hujan, melalui Nabi Elisa, Tuhan justru memerintahkan mereka untuk membuat parit-parit. Secara manusia hal itu tidak masuk akal. Namun andai kata mereka tidak taat pada perintah Tuhan yang diucapkan melalui Elisa, dan tidak menggali parit-parit, binasalah mereka dan kalah di tangan bangsa Moab. Dan semua ternaknya akan mati karena kehausan. Di sini terkandung satu rahasia ilahi yang besar, yaitu berkat Tuhan. Dan pertolongannya tidak akan turun jika tidak ada ketaatan dan iman yang disertai dengan perbuatan. Oleh karena itu, kenapa saya bisa mendapatkan mujizat melalui doa untuk ciu saya? Karena saya taat. Saya percaya bahwa Tuhan yang bisa menolong ciu saya. Karena bagi Tuhan betul-betul ajaib. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika sekarang ini saudara sedang menghadapi masalah, percaya saja sama Tuhan. Dia pembela kita. Dia penghibur kita. Bahkan dia menjamin kalau kita percaya. Masalah apapun di hadapan Tuhan itu kecil. Tidak ada arti apa-apa. Tetapi berjanjilah kepada Tuhan, apabila mujizat itu terjadi, jadilah saksi Tuhan. Kemanapun kamu pergi, ceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Karena Tuhan ingin semua orang percaya pada Dia. Bahkan dikatakan, jadikan seluruh bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, supaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sebelum akhiri kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur, untuk percaya bahwa bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman hari ini. Dan hamba percaya setiap firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Dan hati kami semakin yakin bahwa mujizat masih ada. Bagi Tuhan perkara yang mustahil, semua pasti bisa jadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan